Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat ya, makaryo. Ojo lali jaga kesehatan dulur. Hari-hari ini cuaca lagi tidak menentu, jadi bisa mengganggu kesehatan dulur-dulur semua yang sedang beraktivitas menjemput rezekinya masing-masing. Kali ini masih tetap di seputaran BPJS ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari salah satu viewer saya, viewernya Mas Bro, yang bertanya tentang ketika mengalami kecelakaan kerja ternyata ada satu ruas jarinya yang terpotong, tetapi tidak keluar penggantiannya. Ternyata karena kesalahan resum medisnya dulur. Simak terus ya dulur, bagaimana informasi ini akan Mas Bro sampaikan agar selalu menambah wawasan serta informasi bagi dulur-dulur semua. Ojo lali subscribe ya. Subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya serta share ke dulur-dulur yang lain. Resum medis menjadi salah satu senjata atau salah satu administrasi yang wajib dilampirkan ketika kita mengalami kecelakaan kerja ataupun kita membutuhkan pengajuan untuk ke pihak asuransi dan sebagainya. Maka dari itu jangan sampai ketika kita mengurus administrasi kemudian meminta resum medis ya atau rekam medik setelah kita menjalani perawatan, itu pastikan betul resum medis yang ditulis oleh dokter spesialis atau dokter DPJP yang menangani kita itu sudah betul dan sesuai dengan tindakan yang selama ini dilakukan. Kenapa? Karena seringkali terjadi itu adalah administrasi dari pihak rumah sakit, resum medisnya, tanda tangannya memang dari dokternya. Tetapi karena rekam medik itu kan bisa disadur ya dari harian ketika kita melakukan opname, kemudian dituliskan oleh pihak perawat atau bagian administrasi yang lain, tinggal nanti tanda tangan dokternya. Dan ini bisa memunculkan kesalahan ya. Seperti kasus yang terjadi di salah satu viewer saya, dia mengalami kecelakaan kerja. Jadi ketika mengalami kecelakaan kerja itu ada satu ruas jari manisnya itu terpotong ya, terpaksa harus dioperasi dan dipotong, sehingga dengan kehilangan satu ruas jari itu ada fungsi tangan ya atau cacat anatomis 5-10% fungsi tangannya akan berkurang. Namun karena kurang telitian tadi, resum medis yang diberikan oleh pihak rumah sakit itu ditulis bahwa operasi berjalan lancar dan kondisi sehat seperti semula tanpa ada keterangan bahwa itu jari terpotong dan sebagainya. Jari dilakukan amputasi satu ruas tidak diberikan di situ, sehingga ketika pengurusan klaim ke BPJS/TK itu tidak dilampirkan bahwa terjadi pemotongan satu ruas jari. Nah, hal ini mengakibatkan yang bersangkutan pekerja itu tidak mendapatkan hak penggantian ketika kita kehilangan atau mengalami cacat tubuh, baik cacat tubuh anatomis, baik cacat tubuh keseluruhan ataupun sebagian. Karena dengan begitu maka ketika terjadi cacat tubuh kita kehilangan fungsi dari alat indera kita yang ada di tubuh kita, baik di tangan, kaki maupun yang lain yang saat itu sudah mengalami kecelakaan. Jadi inilah pentingnya dulur, inilah pentingnya kita meminta resum medis yang kita saksikan sendiri, kemudian kita lihat tulisannya seperti apa. Karena dengan kita memastikan kemudian kita membetulkan sendiri, itu kita bisa lebih tahu. Saya pribadi dulu juga pernah mengalaminya dulur. Jadi untuk mengajukan klaim ke salah satu pihak asuransi itu ketika saya dirawat inap dengan gejala penyakit dan diagnosa dokter yang vertigo, tetapi karena ada sariawan yang ada di seluruh rongga mulut dan sariawan itu seringkali muncul ya. Akhirnya ada kecurigaan dokter kena dan diperlukan tes yang
seperti HIV dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk tes-tes seperti itu tidak di-cover oleh pihak asuransi, dan itu menjadi resume medisnya yang disampaikan ke pihak asuransi ketika saya mau pulang. Saya sebagai pasien itu saya juga nggak tahu kenapa kok klaim saya ditolak, permintaan pertanggungan saya ditolak, kenapa. Ternyata ada, nah ini karena bapak diindikasi terkena HIV/AIDS misalkan saat itu. Akhirnya saya mengajukan protes ke pihak rumah sakit. Tes itu tidak pernah dilakukan. Kemudian diagnosa akhir dokternya adalah vertigo, vertigo dan tidak mau makan, sehingga lambungnya kosong. Jadi kenapa ini disimpulkan ada seperti ini? Akhirnya pihak rumah sakit mau memberikan klarifikasi dan penggantian resume medisnya menjadi sesuai dengan diagnosa yang awal atau diagnosa yang sebenarnya. Jadi karena tes itu tidak pernah dilakukan, jadi sama kejadiannya dengan yang di kecelakaan kerja ini. Maka dari itu penting sekali kita memahami apa sih resume medis itu, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana cara kita mengecek kesesuaian ketika kita menerima resume medis tersebut. Jadi pastikan ketika dulu-dulu nanti misalkan nih opname karena sakit, kemudian juga kecelakaan kerja dan membutuhkan resume medis setelah pulang, misalkan untuk ke perusahaan atau ke BPJS/TK atau ke pihak asuransi, pastikan betul resume medisnya betul-betul sesuai dengan diagnosa yang ditentukan oleh dokter spesialis atau dokter DPJP yang menjadi penanggung jawab kita selama menjadi pasien. Jadi ya dulur, untuk hari ini dari Mas Bro, jangan lupa kalau yang belum subscribe agar channel ini bisa selalu memberikan informasi seputar bansos, BPJS serta layanan publik lainnya. Matur nuwun dulur.